Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Ya. Kenapa Pak? Besok jadwal IPA saya jadi untuk kegiatan besok. Kalau Ibu tidak keberatan, saya mohon Ibu untuk mensupervisi saya. Ini dokumen yang perangkat pembelajarannya ya. Silakan. Besok di jam pertama Bu, kalau Ibu ada waktu di jam pertama kegiatan pembelajaran di kelas 8 materi sistem pencernaan pada manusia. Ya, siap. Bersiap aja besok di jam berapa? Jam pertama. Ya, ya. Ya terima kasih Bu. Ya. Permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini Ibu minta izin untuk ikut belajar di kelas bersama kalian ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kenapa? Nikmat sehat adalah nikmat yang utama kita semua. Bagaimana semua sudah sarapan pada hari ini? Ada yang belum sarapan? Siapa? Khalil? Oh, Khalil. Kenapa kamu gak sarapan, Khalil? Kesiangan. Berarti kamu gak sholat subuh ya? Sholat. Kok bisa kesiangan? Tidur lagi. Kayak Pak Surip aja. Udah bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Jadi belum makan. Oh. Kalau kamu belum makan, pasti tidak bisa belajar dengan konsen. Oke, ya. Bapak kebetulan ada sarapan. Kamu mau? Mau gak? Yang utama kesehatan yang kita utamakan. Terutama makan dulu ya. Makan adalah kebutuhan. Dan makan merupakan perintah oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk makan. Kamu nanti buka di rumah Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, kata Allah, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Ya, insya Allah makanannya bapak nanti halal. Oke, ya. Teman-teman yang belum sarapan cuma Khalid doang ya. Kebetulan bapak tadi kalau sarapan ada sisa, nanti Khalid sarapan. Mudah-mudahan ini bisa membuat Khalid kenyang. Kalau itu tidak sarapan, nanti dimakan ya. Sekarang kita makan dulu. Oke anak-anak sekalian, bagaimana hari ini hadir semua? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang sistem jaringan pada tumbuhan.
Ada yang masih ingat apa itu jaringan? Silakan. Siapa? Siapa? Ya. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk siapa? Berarti ketika dia bisa menjawab, wajib menghafal. Oke. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Ada dua jaringan pada tumbuhan. Jaringan pengangkut. Apa saja itu? Oke, silakan. Flum Ya. dan slim. Apa dia Rani? Flum dan slim. Plum dan slim. 100 untuk dia. Alhamdulillah ternyata kalian semua berarti rajin menghafal, ya. Sehingga kalian bisa menjawab, bisa ingat apa yang Bapak pertanyakan pada kesempatan ini. Baiklah anak-anak sekalian, ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Ketika kita berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia, jelasnya kita akan berhubungan dengan alat pencernaan dan bahan yang akan dicerna. Maka pada pembelajaran kali ini kita akan pelajari sistem pencernaan dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita mengidentifikasi, ya, jenis makanan. Kemudian untuk mengetahui kandungan yang ada dalam makanan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis makanan. Kemudian untuk mengetahui kandungan yang ada pada makanan. Tadi Bapak sama Holly bilang bahwa makan itu di samping untuk kebutuhan sebagai makhluk hidup, makan pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian di rumah silakan buka Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, hai manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Ketika kategori halal otomatis baik, ya. Tapi ketika kategorinya baik belum tentu halal. Maka di sini sistem pencernaan makanan pada manusia, kita harus mencari makanan yang sekiranya baik dan halal. Jangan asal makan. Nah, untuk makanan ini Bapak pengen tanya, berapa kali sehari kalian makan? Ada yang Pak? Ada yang Pak? Yang Pak coba acungkan tangan. Yang Pak? Oh, hari kali makan, tapi tadi pagi gak makan, ya? Sarapan. Ya. 4 kali makan, 3 kali makan. Nah, dari kegiatan makan itu untuk apa coba? Untuk apa kalian makan? Oke, siapa? Namanya? Bisa makan itu untuk apa? Makanan itu merupakan sumber energi. Ya, betul. Ya. Terus, untuk apa lagi kita makan? Untuk memberikan tenaga pada tubuh. Lebih tepatnya untuk mendapatkan energi, karena energi itu bisa diartikan tenaga. Oke, siapa lagi? Untuk apa lagi coba kita makan? Untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Tuh, berarti kalian sudah tahu fungsi daripada makan. Oke, silakan kalian perhatikan ke layar fokus. Di sini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan. Yang pertama di sini adalah zat makanan. Dari zat makanan, poin yang pertama adalah fungsi makanan. 1. Makanan sebagai sumber energi. Energi yang kita dapat, ya, dari makanan itu banyak, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Karena apa? Karena adanya energi. Tanpa energi kita tidak bisa beraktivitas. Sebab energi modal utama dalam kehidupan kita.
Nah, untuk kita mendapatkan energi, otomatis kita harus makan. Karena dari makanan itu nanti dengan proses pencernaan, baik secara mekanik ataupun secara kimiawi, makanan akan diubah menjadi energi. Fungsi makanan yang kedua adalah membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Di samping sumber energi, makanan memiliki fungsi yaitu untuk membangun tubuh. Makanya Pak, kalau kalian pertumbuhannya pengen bagus harus banyak makan. Ya. Karena Pak tadi makanan untuk pertumbuhan. Kemudian makanan untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Ketika kita sakit, otomatis dalam tubuh kita banyak sel yang rusak. Makanya dengan makanan tersebut, makanan akan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Maka Bapak berikan tip untuk kalian. Ketika kita sakit, kalau sakit kita pengen cepat, nanti akan mengakibatkan penyakit. Ya. Contoh, kalian pernah mengalami penyakit, ya, sariawan, misi berdarah. Itu salah satunya adalah kekurangan yang dibisikan. Untuk kelompok 1 di sini tugasnya kalian, ya, untuk kelompok 1 tugasnya, ya, nanti kalian simpulkan tentang sumber karbohidrat berikut dengan fungsinya. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 tugasnya, ya, kalian sebutkan, ya, sebutkan sumber protein dan fungsinya. Protein. Ya. Untuk kelompok 3 yang sebelah sini, sebutkan sumber lemak dan fungsinya. Ya. Silakan kalian nanti didiskusikan dengan anggotanya, kemudian hasilnya nanti dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok 4, ya, kalian sebutkan, ya, tentang air, kebutuhan air dan mineral berikut dengan fungsinya. Jadi manfaat air dan mineral untuk pencernaan. Silakan dikerjakan, nanti hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kelompok mana yang berat? Silakan. Kalian presentasikan hasil diskusi dengan temannya tentang karbohidrat. Cepetan. Waktunya. Silakan cepetan. Dari kelompok 1. Berdiri kelompok 1. Sebutkan hasil diskusi. Kesimpulan tentang sumber karbohidrat banyak terdapat pada nasi, kentang, ubi, ketela, gandum, dan sagu, roti, jagung. Fungsi karbohidrat adalah sebagai berikut. 1. Sumber energi. 2. Menjaga keseimbangan asam. 3. Membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan. Misalnya 4. Bahan pembentuk senyawa kimia lain seperti lemak. Oke. Satu kelompok lagi, silakan. Kelompok 2.
menjadi dua macam. Satu, protein nabati, merupakan protein yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tahu, tempe, kecap, kacang-kacangan. Dua, protein hewani, merupakan protein yang diperoleh dari hewan, misalnya ikan, udang, keju, dan cumi. Fungsi protein sebagai berikut. Satu, mengganti sel-sel yang rusak. Dua, membentuk enzim dan hormon. Tiga, mengatur proses di dalam tubuh. Empat, sumber energi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi untuk presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, alhamdulillah sudah ya, berarti kalian secara tidak langsung sudah bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan, dimulai kandungan yang terdapat pada makanan. Beberapa zat yang kita butuhkan untuk kesehatan tubuh kita yang kita peroleh dari makanan, yang namanya karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan tubuh kita butuh air dan mineral, dan yang terakhir adalah butuh vitamin. Ya, dengan mengkonsumsi makan yang bernutrisi dan makan yang teratur, insya Allah bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi sehat. Yang kita pengen sehat, maka makan makanan yang bergizi dan secara teratur. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menjadikan suatu keilmuan bagi kalian untuk mengkonsumsi makanan yang baik sehingga kalian bisa sehat selamanya.